kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk. Iya, shalom. Saya menyapa yang ada di lantai 2, di lantai berapa? 3, di lantai 1 juga mungkin ada. Shalom semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala dan seluruh yang ada di tempat ini, pengerja yang sudah mengundang saya ke sini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Nggak usah diiringi ya, nanti saya menangis loh. Ya, iya, puji Tuhan, saudara. Ya, saya percaya bahwa ini musik dari mana? Oh, sudah ya. Soalnya saya gampang nangis kalau dengar musik, nanti saya nangis lagi di sini, belum apa-apa udah nangis ya. Iya, saya tanya tadi sama Bapak Gembala yang muda dan luar biasa. Tepuk tangan dong, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan di dalam perkataan, dalam kesucian, dalam tingkah laku, dalam segalanya. Jangan lihat, oh ini pendetanya masih muda. Ya, karena kedewasaan rohani itu tidak pernah ditentukan oleh umur. Amin. Banyak yang tua tapi gak jadi teladan. Walaupun muda, kalau jadi teladan itu yang Tuhan cari. Amin. Ya, karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ngerti enggak maksud saya? Mengerti ya? Tidak semua orang umurnya tua itu dewasa, enggak semua. Ya, contoh ya, suami. Banyak suami yang tua, tapi enggak bertanggung jawab dalam keluarga. Tapi ada suami yang masih muda, tapi karena dia menjadi dewasa dalam Tuhan, sehingga dia boleh menjadi teladan. Jadi sekali lagi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan ya. Tepuk tangan buat semua di sini yang sudah dewasa. Saya percaya semua di sini bapak-bapak sudah dewasa, amin. Iya, Bapak Ibu, saya tanya tadi, ini temanya apa gereja ini? Temanya tentang pemurnian. Wow, saya senang saudara kalau ada gereja yang masih ngambil tema-tema tahunan atau bulanan itu tentang pemurnian, tentang kekudusan, karena itu sudah jarang dibahas di gereja-gereja. Ya, gereja sekarang banyak membahas soal berkat, bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita disertai Tuhan. Itu sebenarnya nggak usah dikhotbahkan. Kalau hidup kita dimurnikan Tuhan, kalau iman kita murni, maka semua berkat itu akan mengikuti. Amin, saudara. Tapi kalau yang kita cari cuma berkat-berkat, kita nggak mau disucikan dan dimurnikan, ya sudah, kita, karena setan juga bisa kasih berkat, setan bisa kasih kekayaan. Ya, saudara pergi ke Gunung Kidul, saudara pergi ke Gunung Kawi, bisa kaya nggak? Udah pernah coba ya, Pak? Oh. Soalnya bapaknya yakin sekali bilang bisa gitu ya. Jadi saya pikir bapak sudah pernah coba gitu ya. Orang pergi ke Gunung Kawi bisa kaya, saudara, bisa. Ya, karena setan juga bisa kasih kekayaan. Saudara korupsi bisa kaya nggak? Pernah korupsi? Nggak usah angkat tangan ya, nanti kita baptis ulang saudara ya. Baptisnya di laut, direndam 20 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapak di sorga toh. Nggak usah lama-lama lagi ya. Jadi saudara, kalau kita bicara soal berkat, soal kekayaan, ya bukan itu tujuan dari kita mengikut Tuhan. Itu bonus yang Tuhan tambahkan. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan jadi itu adalah bonus yang tidak harus kita cari. Kalau kita mengejar kerajaan Allah, maka bonus itu Tuhan yang tambahkan. Kita baca dulu bersama yuk tentang pemurnian. Buka 1 Petrus pasal yang pertama. Itu AC-nya boleh diarahkan ke saya, ini Ambon panas sekali. So mau kiamat soalnya. Jadi neraka mulai terbuka. Makanya bertobat. Kalau bisa tuh diarahkan ke saya tuh, yang itu kan menghadap ke atas ya, biar agak dingin saudara. Iya. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga kita baca yuk. Kita baca secara bergantian.
1 Petrus 1 ayat 3 mulai. Saya mau semua saudara membaca Alkitab supaya ya 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 saudara. Itu bukan itu ayatnya ya. Itu ayatnya ya, terpujilah, mulai dari terpujilah. Kenapa beda ya firman Tuhannya di sini dengan di Alkitab saya? Sudah ganti kah? Coba saudara buka Alkitab saudara. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa. Kenapa ini marilah? Kasih kopi dulu itu multimedia, kasih kopi dia kurang kopi ya. Kenapa Alkitabnya sudah ganti di situ ya? Coba saudara buka, saudara punya coba. Semakin keringatan loh saya ini. Tiba-tiba mau khotbah ayatnya ganti. Bagaimana ini? Nah itu baru tepuk tangan buat multimedia. Kasih kopi dia ya. Yuk baca bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih, sampai di situ dulu saudara. Tiba-tiba ada angin dari mana? Angin enak ini ya, puji Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali ya oleh apa dikatakan, oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini tidak berbicara tentang nanti kalau sudah mati lalu kita dibangkitkan. Ini bicara tentang hidup yang sekarang. Karena dosa, kita semua telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu dosa menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan, dari Allah. Dan kalau manusia terpisah dari Tuhan, itu artinya kematian. Walaupun kita hidup, ya, tapi dosa itu membawa pemisahan. Dan orang kalau terpisah dari Allah itu kematian kekal, saudara. Tapi bersyukur ya, terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar itu Dia melahirkan kita kembali. Ya, kita dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, dikatakan apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang berbuat dosa itu hukumnya maut atau mati. Tapi karena Yesus datang mati bagi kita, lalu Dia bangkit naik ke surga, kita diberikan hidup yang baru. Kita dilahirkan kembali. Makanya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus wajib untuk dilahirkan kembali. Itu yang namanya lahir baru. Berapa banyak di antara saudara di sini yang sudah lahir baru? Yang sudah lahir baru angkat tangan. Ya, jangan ngaku-ngaku. Yang di lantai 3, yang di lantai 2, yang sudah lahir baru. Ya, apa orang yang sudah lahir baru itu saudara? Semua orang yang mengaku percaya Kristus itu wajib dilahirkan kembali. Nah, lahir baru itu apa saudara? Ya, suka ngomong yang kotor. Ya, siapa yang tukang memaki di sini? Banyak ya? Haleluya, mengaku akhirnya kau. Yang bajudi tidak ada, yang tidak ada, sekarang bamaki banyak. Ya. Kau di gereja kalau nyanyi holy. Ya, malaikat keriting semua dengarnya. Orang Kristen kalau nyanyi holy, ya sampai di rumah. Tertawakanlah dirimu sendiri tuh. Sampai di rumah waktu berantem suami istri, waktu marah sama anak, semua kata-kata kebun binatang keluar. Banyak di sini. Ya, maka harus bertobat, lahir baru, dilahirkan kembali. Biasa itu yang mulut-mulut tukang memaki itu, mulut najis itu dulu waktu dibaptis mulutnya enggak kena air. Makanya kalau baptis orang harus pastikan benar-benar semua terendam ya.
sampai ke kepala-kepalanya. Saya ingat dulu waktu di Sungai Yordan kita baptis orang, ada ibu-ibu dicelupin begini, dia enggak mau saudara. Sampai dicelupin gini, dia angkat lagi kepalanya. Bu, harus tenggelam semua. Saya pakai wig. Bilang kayak dari tadi. Tak kira ini orang dibaptis. Ya. Nanti saya takut wig saya hanyut. Tapi benar juga kalau dicemplungin wig hanyut, kita kira kepalanya melayang nanti di air sana. Ternyata saya pikir ini ibu kepala batu sekali, sedangkan mau dibaptis saja dia mau direndam di kepala ini. Ya, kenapa perlu kepala itu masuk semua supaya pikiran kita ini juga dibaharui, amin. Ya, karena sering kali orang mengaku percaya Yesus tapi otaknya masih kotor. Makanya kalau otak kotor, mulut kotor, hati juga kita nggak mungkin berkenan sama Tuhan. Ya, kalau di gereja nyanyi kita buat iblis gemetar. Begitu pulang iblis buat iblis yang bikin orang gemetar. Masih ada yang takut setan di sini? Ada takut setan? Orang Kristen masih penakut, lewat kuburan takut, gelap-gelap takut semua. Padahal kalau di gereja kita buat iblis gemetar. Ya begitu pulang iblis buat kita totofore semua sampai di rumah. Ya bagaimana mau bilang mau melawan iblis ini orang Kristen ya? Satu kali ada pendeta saudara lewat di kuburan. Tiba-tiba muncul kuntilanak di tengah-tengah. Ya pendetanya teriak setan, terus dia lari. Kuntilanak lihat pendeta ngomong begini, darah Yesus. Jadi lebih rohani mana? Setan atau pendeta? Harusnya orang Kristen pendeta kalau lihat setan ngomongnya apa? Darah Yesus. Terus setan lari toh? Ini tidak, dia teriak setan. Kok dia lari terbirit-birit? Setan bilang darah Yesus. Ya ampun, imannya cuma sampai di situ ternyata. Jangan jadi Kristen jago kandang saudara. Ya kalau di gereja nyanyinya hebat, ininya hebat, padahal pulang pret. Ayo kita dilahirkan kembali, amin. Hidup kita berubah. Apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia, lebih berguna daripada segala-galanya. Mumpung masih ulang tahun 2 tahun ini. Ya. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat, kamu ini kalau dilihat secara umur harusnya sudah jadi pengajar. Tapi sekarang toh aja asas-asas tentang dasar kekristenan kamu belum tahu. Banyak orang Kristen model begini. Saudara-saudara ini ada sebenarnya di kantong Kristen loh. Saya kemarin baca berita. NTT itu merupakan salah satu kantong Kristen terbesar di Indonesia juga. Tapi tingkat kejahatan paling tinggi juga di sana. Tingkat kenajisan, kejahatan, kriminalitas itu juga paling tinggi di sana. Ya, lalu artikel itu bilang, ini bagaimana seperti ini? Ini kantong Kristen loh. Ya, saya sih sedih membaca itu dan dalam hati saya cuma begini ya. Ya begini ini kalau kantong Kristen, orang Kristen tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya begini kalau orang Kristen tidak lahir baru. Nggak mau bertobat, cuma ngaku agama Kristen tok, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Saya ketika pertama kali bertobat terima Tuhan Yesus, siapa yang sudah pernah dengar kesaksian saya? Angkat tangan, yang belum bertobat. Ya, siapa yang ikuti channel YouTube saya? Yang belum tolong subscribe. Ya, Debbie Basjir TV ya. Saudara, saya bertobat tahun 95 ya. Tapi saya haji, saya terima Tuhan Yesus tahun 95 waktu saya lulus SMA. Saya ya dari kecil sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan kamu jadi Kristen apalagi gara-gara kamu menikah yang tidak sama, mirip setan. Syaiton ya. Saudara, jadi saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Dan
Ya memang firman Tuhan, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kalau saudara duduk di kursi malam ini di gereja ini karena saudara dipilih Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Ya, dipilih Tuhan saudara ya. Makanya jangan sia-siakan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya saya menjalani hidup saya juga nggak berani pacaran sama yang ya Kristen. Ya singkat cerita, karena persoalan hidup banyak ya, saya tuh juga dari kecil papi saya tuh kalau pukulin saya, saudara, hancur-hancur badan saya tuh dihajar sampai biru, rambut saya dijambak. Ya dulu saya rambutnya panjang saudara ya. Dijambak sama papi saya, mau dibotak, dihajar, dipukul saudara. Biar minta ampun kayak apa dia nggak mau ampuni. Disitulah saya timbul kepahitan, saya marah, saya kecewa, kenapa saya lahir, kenapa begini. Lalu mami saya bilang begini, kamu ndak usah marah sama papi itu. Kenapa? Karena papi itu punya banyak ilmu, punya banyak pegangan. Ya, terutama sejak dia belajar ilmu kebal, itu yang dia bikin tiap hari marah-marah. Makanya kalau ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu yang tiap hari marah-marah, pasti ada ilmu kebal itu. Ya, saya yakin itu ya. Ada di sini yang masih punya ilmu-ilmu? Jangan saudara ya. Jangan engkau menduakan Tuhan loh. Nggak boleh kau percaya Tuhan, kau percaya juga sama berhala. Itu berhala. Ya, jadi orang bawaannya marah terus saudara. Kalau ada ilmu tuh bawaannya marah terus. Ya, apalagi sudah ada ilmu, tambah lagi jatuh tempo. Wah, itu semakin emosi saudara ya. Hari-hari ini banyak orang stres. Lalu saya akhirnya memutuskan, di situ saya jatuh dalam dosa, saya judi, saya melakukan banyak hal. Ya, semua dosa saya lakukan karena saya kepahitan, saya tertolak dan lain sebagainya. Singkat cerita, Alkitab berkata dosa itu mencabut damai sejahtera manusia. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya saudara, tapi orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, biar saudara kaya sekaya apa, kalau kau tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada damai sejahtera di hidupmu. Amin. Udah kaya semua ya? Ya, iya saudara benar. Saya banyak kali ketemu orang kaya raya ya, tapi hidupnya tidak damai. Lalu saudara, ketika saya berteriak, saya menjerit, dosa menghancurkan hidup saya, lalu setan datang. Ngapain kamu hidup? Hidupmu udah hancur, masa depanmu hancur, mending bunuh diri. Itu yang paling enak, mati aja kamu, bunuh diri aja. Ya, nggak ada orang yang sayang kamu, orang tuamu juga nggak sayang, ini segala macam dan wah berkecamuk, itu dosa saudara. Akhirnya saya pikir, iya lebih baik saya mati bunuh diri. Hari-hari itu saya banyak merenung, tapi satu pertanyaan di pikiran saya berkata begini, Tuhan itu ada kan? Siapa yang pernah berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada? Ya, Tuhan ada apa enggak? Saudara pernah nggak masuk dalam satu perenungan, Tuhan itu ada apa tidak ya? Ini adalah sebuah pertanyaan penting supaya engkau bisa ketemu Tuhan. Jangan cuma jadi orang yang terima agama warisan dari orang tua. Tapi kita semua penting berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya tahu engkau ada. Buktinya saya ada. Dunia ini ada, alam semesta ada, itu berarti ada Tuhan. Orang yang paling bodoh, paling goblok di dunia ini adalah bukan orang yang tidak sekolah. Orang yang tidak percaya ada Tuhan. Itu orang paling bodoh di dunia. Kenapa? Kita lihat saja manusia ini, kita ini semua diciptakan sama loh. Matanya dua, hidung satu toh. Mulut satu, tapi mukanya tidak ada yang sama toh. Bener kan? Bener gak saudara? Ya. Kita ini semua diciptakan sama loh. Makanya tidak usah operasi-operasi ya. Disyukuri saja hidungnya sudah begini, yang penting lubangnya menghadap ke bawah toh. Kalau lubang hidung menghadap ke atas itu harus dioperasi. Bukan apa-apa, kalau mandi masuk air mati kau. Nggak bisa napas ya. Tapi kalau sudah begini sudah disyukuri saja. Ini sudah terbaik rancangan Tuhan. Ya, nggak usah operasi. Saya ditawari satu klinik di Jakarta yang cukup ternama, tempat artis-artis operasi. Karena lihat Instagram saya, dia inbox saya, Bu Debbie kami mau tawari ibu endorse kerjasama.
Ibu boleh pilih semua treatment yang ada. Ibu bisa mancungin hidung, panjangin dagu, apa yang ibu mau rubah silakan ibu pilih. All treatment, semua ibu boleh pilih. Syaratnya ibu hanya tayangkan di story ibu saja dan satu di reels ibu. Ya itu aja Bu, ya yang kami minta. Saya tanya sama suami saya uji suami saya nih saudara. Ya saya nggak mau, saya bilang aku ditawari nih, kira-kira mau mancungin hidung atau apa nih, ya? Karena ada beberapa pendeta juga terima tawarannya, hidungnya jadi mancung, saudara, dagunya jadi panjang. Saya bilang sama suami, saya mau ambil yang mana nih? Kata suami saya, ya silakan saja kau ambil. Nanti kalau mati malaikat tidak kenal kau. Iya juga ya. Nanti menghadap Tuhan malaikat bilang siapa kau tidak dikenal. Ya lain nih Debbie Basir ini bukan begitu. Jadi nggak jadi, saya tolak. Saya bilang terima kasih saya nggak mau ya. Padahal tuh klinik mahal sekali saudara. Tapi enggak. Tuhan menciptakan kita ini sudah paling bagus ya. Nggak usah dirubah orang karena nggak puas apa ya di Jakarta banyak. Di sini nggak ada toh. Ada di sini yang merubah-rubah hidung, disuntik-suntik itu apa segala macam. Nggak usah ya. Biasa Jo, karena Tuhan tuh melihat hati kita, amin. Ya, ada ibu-ibu saudara di Jakarta habis operasi mancungin hidung, cantik, hidungnya mancung, tapi bicara jadi gini, Bu apa kabar? Baik. Kena syaraf. Waktu dioperasi kena syaraf saudara, ada bener, cantik tapi kalau ngomong gimana kabar? Mending gak usah, biasa-biasa saja. Ya, karena Tuhan mau itu kecantikan batiniah kita, amin. Lalu saudara saya akhirnya ya bertanya Tuhan apakah Tuhan itu ada? Oke saya percaya Tuhan ada. Sampai di satu titik itu. Kalau memang Tuhan ada, siapa engkau itu Tuhan? Karena banyak agama ini di dunia ini. Kan Tuhan cuma satu toh. Nah kita harus benar-benar punya keyakinan yang benar siapa Tuhan itu. Ya, saya berdoa Tuhan tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati bunuh diri. Kalau memang Tuhan itu ada menciptakan manusia, kenapa kau jahat sekali Tuhan kau ciptakan saya di keluarga seperti ini, lalu saya memberontak, saya jatuh dalam dosa, saya dipukuli, dan malam ini saya mau bunuh diri. Kalau saya mau bunuh diri, saya pasti kan masuk neraka. Terus Tuhan puas gitu. Kok jahat sekali kau Tuhan. Itu yang ada di benak saya saudara. Makanya kita harus mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan. Supaya nggak stres. Banyak orang stres karena nggak kenal Tuhan. Lalu saudara saya nangis di kamar saya. Cuma satu yang saya minta. Tuhan sebelum aku bunuh diri, tunjukkan dirimu kepadaku. Saya nggak tahu ternyata keinginan saya itu merupakan satu bentuk iman yang hanya sebiji sesawi yang diperhitungkan Tuhan. Sebelum mati saya pengen ketemu Tuhan. Karena semua orang yang ketemu Tuhan pasti hidupnya berubah, nggak jadi pasti bunuh diri kalau ketemu Tuhan. Akhirnya saya berdoa malam itu di kamar saya nangis, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa yang hari ini saya tahu itu kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab berkata apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka Roh Kudus akan menginsyafkan yang pertama akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Malam itu saya merasa saya paling berdosa, saya nangis. Tadinya saya menyalahkan orang tua, menyalahkan sekeliling saya, menyalahkan keadaan. Tiba-tiba saya dijamah kuasa Roh Kudus. Saya nangis, saya merasa aku ini berdosa, Tuhan ampuni aku. Waktu Roh Kudus turun atas seseorang, orang itu akan merasa dia adalah orang yang paling berdosa. Lalu saya menangis, saya dilawat Tuhan saudara. Ya, seperti diputar semua dosa-dosa saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya dilawat Tuhan, itulah malam perjumpaan saya dengan Tuhan. Lalu saya terus nangis, saya menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Saya tidak tahu kenapa, tapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus itu Tuhan, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Hari itu merupakan titik balik saya dilahirkan kembali. Saya bertemu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tidak ada pikiran bunuh diri, nggak ada pikiran mati. Yang ada di benak saya cuma aku pengen kenal siapa Tuhan Yesus ini. Lalu saya ke gereja. Saya pakai baju senam karena dulu saya pelatih senam. Percayalah saya dulu pernah kurus. Ya.
Saya pergi ke gereja pakai baju senam, saya dengar firman, saya dikasih Alkitab ya sama orang gereja, karena saya bilang saya bukan orang Kristen, saya dikasih Alkitab, saya bawa pulang Alkitab. Setiap hari saya baca Alkitab, satu hari 6 sampai 7 jam. Saya baca Alkitabnya di mana? Di kamar mandi. Ya 1 jam saya baca, nanti saya keluar. Sehari itu saya lapar dan haus. Saya percaya itu nggak dialami oleh orang Kristen yang lahir dari kecil Kristen. Ya, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Kau tak pernah baca Alkitab toh? Siapa yang tiap hari sini baca Alkitab? Ya, ayo. Yang tidak pernah baca Alkitab? Tidak ada juga. Yang bingung angkat kaki. Ya. Bagaimana engkau bisa menjalani hidup kekristenanmu kalau kau tidak pernah baca Alkitab? Tuhan kasih kita sehari 24 jam loh. Ya, masa kita nggak bisa merenungkan firman Tuhan? Ya, itu handphone itu ada loh. Ayo download aplikasi Alkitab di dalamnya, supaya dimanapun kau berada kau bisa baca Alkitab. Ini kesalahan manusia yang paling fatal. Mereka hidup tapi nggak pernah tahu jalan Tuhan itu apa. Makanya tabrak kanan kiri hidupnya, kacau balau. Waktu udah kacau baru datang Tuhan. Kenapa begini? Malaikat bilang, pret lu. Ya, baca Alkitab. Yang muda-muda di sini mau cari jodoh, baca Alkitab, amin. Yang sudah menikah enggak usah amin. Bapak-bapak sudah menikah di sana, amin kencang sekali. Ya, jangan mengamin-amin kau ya, yang belum nikah saja yang amin. Baca Alkitab, ya supaya kau enggak salah pilih istri, enggak salah pilih suami. Karena ini perjalanan seumur hidup. Sekarang perceraian di kalangan Kristen juga tinggi, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen kawin gak pernah baca Alkitab. Berapa banyak sini yang belum menikah? Coba angkat tangan yang belum menikah, saya mau lihat. Cepat sekali di belakang sana ya. Yang belum menikah angkat tangan. Bersyukur yang kaum jomblowers angkat tangan. Banyak ya di sini yang belum menikah. Baca Alkitab waktu kau mau cari jodoh, amin. Supaya gak salah pilih. Ya contoh cari istri yang benar kayak apa ya? Saya kalau ada orang tanya, Bu mau cari istri yang benar tuh baca Amsal 31. Ya, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Ciri-cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih malam. Istri yang takut Tuhan tuh bangun subuh-subuh, amin. Kalau ada ibu-ibu bangunnya jam 8, siram air saja bapak-bapak. Itu tidak alkitabiah itu. Karena Alkitab bilang istri yang cakap itu dia bangun waktu hari masih gelap. Untuk apa? Menyediakan makanan bagi sesi rumahnya. Ya, wanita yang takut Tuhan itu harus bisa masak, ngurus rumah, amin. Ibu-ibu nih, amin ya, kenceng ya, amin ya Bu ya. Berarti ibu tuh digaji suaminya luar biasa ya Bu ya. Haleluya. Iya saudara, dan suaminya akan berbahagia. Kalau kita baca Alkitab, semua tuh ada di Alkitab. Mencari suami yang sepadan itu seperti apa? Kita bukan takut akan Tuhan yang seimbang, tidak merokok. Ada yang masih merokok sini? Hah, bapak-bapak ada yang masih merokok? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat di sini dari kepala-kepalamu itu. Saya tahu yang masih merokok ini, di kepalamu ada asap itu. Nggak usah kau angkat tangan juga, saya tahu kok di sini ya. Terus nanti tanya, Ibu Pendeta emang di mana ayatnya dilarang merokok? Di pom bensin baca. Di Alkitab tidak ada ditulis dilarang merokok, di pom bensin banyak. Sedangkan di pom bensin saja kau tidak diterima, bagaimana di surga? Amin. Ya, di pom bensin saja kau tidak diterima, apalagi di surga. Pakai tanya di mana ayatnya? Tuhan menciptakan tubuhmu itu sehat. Ya, barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Saya tahu nih di Ambon ini banyak nih bapak-bapak merokok ini. Oh banyak toh. Kau tidak bisa menyembah Tuhan berkata holy, sementara juga rokok kudusmu menyala. Pulang di rumah, ya merokok. Bagaimana orang Kristen merokok? Hello. Satu kali Tuhan Yesus itu dicobai oleh orang-orang Farisi. Dia bilang begini, Tuhan tunjukkan hukum mana dalam Alkitab
yang harus kami lakukan supaya kami ini masuk surga. Mereka berharap kan itu di Alkitab tuh banyak toh. Kasih saja kami 1 atau 2 hukum lah supaya kami ini bisa masuk surga. Tuhan bilang, ya seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu cuma tercakup 2 hukum toh. Kalau semua itu dirangkum, maka cuma dapat 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cuma 2 hukum itu kalau kau lakukan kau masuk surga. Nah, orang yang merokok itu tidak masuk surga, kenapa? Kau tidak memenuhi hukum yang pertama tadi. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal. Ini air minum saudara, ya. Kira-kira kalau air ini saudara saya mau minum, ada tulisannya begini, barang siapa yang minum air ini akan kena kanker, serangan jantung, kematian, kanker, air ini membunuhmu. Hello, kalau kau punya akal budi, punya otak, orang Ambon bilang ya, orang ini sama-sama dari timur lah ya, jadi tidak usah bicara-bicara yang halus-halus, amin. Ya, sudah nggak usah pakai halus-halus, baku bagi saja orang ini di sini ya, karena orang basudara toh. Kalau kita punya otak nih, punya akal budi nih, ditulis bahwa kalau minum air ini menyebabkan kanker, darah tinggi, stroke, jantung, air ini membunuhmu. Kira-kira saudara minum nggak air ini? Kecuali orang yang tidak ada otak. Jadi orang merokok itu tidak ada. Bagaimana kau perempuan mau menikah dengan laki-laki yang tidak ada? Sudah kau jalanilah itu rumah tanggamu penuh neraka. Kau kawin dengan laki-laki tidak ada otak. Dia tidak mengasihi Tuhan dengan akal budi. Bagaimana bisa kalau kau punya akal budi, ya kau tetap, kita ini kalau mau makan sesuatu, ada coklat atau apa kita makan, dilihat dong tanggal kadaluarsanya ini. Kalau ditulis sudah kadaluarsa 2 bulan, saudara mau makan lagi enggak? Sudah kadaluarsa. Kita takut keracunan. Tapi orang yang merokok itu gobloknya goblok. Itu gambar rokok sudah gambar kanker tenggorokan, kanker hidung, kanker paru-paru, itu tetap aja saudara. Bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi? Ya, jadi tidak usah tanya lagi ayatnya di mana. Pakai yang merokok tidak ada? Ya sudah. Ya saudara, dikatakan di sana, kita lanjut ayatnya ya. Jadi dikatakan karena kebangkitan Kristus, kita ini dibangkitkan dari antara orang mati, dibawa nih kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang berdosa udah gak ada pengharapan, pasti mati. Ayat 4, pengharapannya itu apa saudara? Untuk, ayat 4 berkata 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di... Maaf saudara, untuk bisa menerima semuanya ini tidak gampang. Kita dipersiapkan satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tidak dapat binasa saudara. Dunia yang kita kenal sekarang ini sedang menuju kepada kebinasaan, kata Alkitab. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, semua kita pasti mati ya. Orang mau minum vitamin berapa ratus juta, kalau sudah waktunya mati kita pasti mati. Tubuh ini akan binasa. Mau sehebat apapun orang jaga, ya tarik benang di sini ya supaya nggak keriput, tarik benang, keriput tarik kabel, keriput tarik kawat, keriput juga satu saat mati.
Semua yang ada di dunia ini tidak kekal, alias akan binasa. Tapi satu bagian yang Tuhan siapkan bagi kita di surga yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, itu tersimpan bagi kita di surga. Dikatakan di sana begini, yaitu siapa yang Tuhan siapkan waktu ini? Baca bersama, yaitu ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini disiapkan tadi itu Tuhan bilang. Kenapa kita disediakan itu? Karena kita ini sekarang dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman yang bagaimana? Iman yang dimurnikan, yang dipelihara dengan kekuatan Allah. Makanya kita gak bisa jauh dari Tuhan. Begitu kita lepas dari Tuhan, kita lepas dari kekuatan Allah itu. Gak bisa bertahan di dunia ini. Dikatakan kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan dulu bilang sekarang kita sudah selamat, karena semua akan diuji. Yesus bilang tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nggak bisa seenak jidat kita bilang kita Kristen, oh sudah selamat karena kasih karunia Tuhan. Biar bersinah selamat, biar bohong selamat, biar nipu orang selamat, biar utang nggak bayar. Nggak usah angkat tangan yang utang nggak bayar. Banyak ini orang Kristen ini utang-utang nggak bayar nih, ya. Bertobat saudara. Kalau kau ada utang nanti pengangkatan tidak terangkat kau. Malaikat semua angkat, malaikat bilang, ih ada utang kau kasih beres dulu utangmu sana. Tidak jadi, dilempar lagi kau. Ada utang yang belum beres. Saudara, tidak segampang itu. Keselamatan baru akan dinyatakan pada zaman akhir nanti. Ini waktunya kita berjaga-jaga dan dimurnikan terus iman kita. Nggak bisa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan gratis kita terima dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita itu di awal, karena semua manusia telah berbuat dosa. Tapi setelah kita dianugerahkan keselamatan itu, firman Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai hilang, karena keselamatan bisa hilang dari pihak siapa? Bukan dari pihak Tuhan, dari pihak manusia yang membuang keselamatan itu sia-sia, saudara. Dikatakan bergembiralah, ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun, ya sekarang ini apa? Seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Yang lagi ada masalah angkat tangan. Yang tidak ada masalah angkat tangan. Yang bingung angkat kaki lagi. Orang Ambon ini setengah mati ditanya. Tidak mbak jawab dari tadi nih. Yang lagi ada masalah angkat tangan. Ini perintah loh angkat tangan ini. Yang tidak ada masalah. Yang tidak angkat tangan ini memang orang-orang cari aman. Padahal kalau salah juga saya tidak hukum kau. Kalau benar juga saya tidak kasih sepeda. Nggak dapat sepeda, tidak. Jadi saudara, ya kita ini semua dikatakan walaupun kita sudah hidup dalam kekuatan Allah, kita ini akan tetap berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena kita masih ada di dunia. Kalau masih ada masalah, bersyukurlah, itu artinya kau masih hidup. Karena yang tidak ada masalah cuma orang mati. Bilang kanan kirimu, ada masalah, bersyukur masih hidup kau. Ya, kalau sudah tidak ada masalah itu berarti sudah mati. Ya, kalau masih ada masalah itu berarti masih hidup. Amin, saudara. Dikatakan di sana, tapi kenapa Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, saudara? Kita ini sudah hidup lurus saja.
Sudah ikut Tuhan, tetap ada masalah loh. Apalagi kalau kau tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita sudah ikut Tuhan, ada berbagai-bagai pencobaan. Tapi saudara, maksud semuanya itu, ayat 7 berkata, baca bersama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan amin. Kenapa kita ada masalah? Karena itu dipakai Tuhan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Hari ini mas mahal enggak? Wih, tukang beli emas semua ini. Tahu semua ya, berapa harga emas sekarang? Oh, tahu semua, banyak emas ini, jemaat di sini nih, puji Tuhan ya. Saya punya emas 80 kilo. Emas Daniel. Wong Jowo ya, tapi tidak laku dijual. Investasi yang harganya turun, memang tidak dijual. Ini koleksi pribadi ya, saudara ya. Tapi ada ternyata yang lebih mahal dari emas. Alkitab bilang iman kita yang murni. Saya tuh diundang ke Freeport saudara, pelayanan. Ternyata ke Freeport itu tidak bisa sembarang orang. Biar saudara kaya, kalau saudara tidak diundang ke sana, saudara tidak bisa datang. Harus pakai surat undangan resmi dari PT Freeport baru saudara boleh masuk. Ya, jadi anugerah saya bisa masuk ke sana. Masuk, waduh lihat Freeport tuh bagus, indah gitu ya. Lalu ditawari, Bu mau jalan ke tambang enggak? Mau lihat-lihat enggak? Oh mau lah, sudah sampai sini masa enggak mau. Kita diajak jalan. Ya, saya dibawa ke satu ruangan, di situ tempat navigator lah, mereka yang menjalankan itu mesin-mesin komputer untuk alat-alat berat di bawah tanah. Jadi ternyata sekarang udah bukan orang yang masuk ke bawah tanah. Itu yang masuk cuma mesin dikendalikan dari atas, dari office mereka. Jadi dia bilang gini, saya bilang gini, ini yang ambil emas di bawah ya? Iya. Mana masnya? Saya pikir itu kalau saya mau lihat emas, langsung dia bilang ini loh Bu, emasnya itu loh. Bayangan saya, wih emasnya itu berkarung-karung, kita langsung lihat potongan-potongannya, ternyata enggak. Waktu saya dikasih lihat, ini Bu, alat kami lagi ngeruk emas di bawah. Mana emasnya? Saya sudah pantengan begini saudara di komputer, ini emas. Itu diangkat pakai alat berat. Gunung batu itu warna hitam dikeruk saudara, dihancurkan, itu jatuh semua emas-emasnya itu jatuh. Kok saya lihat pasir semua warna hitam. Loh emasnya mana? Ya di dalam situ Bu, belum kelihatan. Oh bukan kuning-kuning? Ya bukan, ini justru yang warna hitam tuh banyak emasnya. Terus nanti dari sini pasir tuh dikeruk, dibawa lagi ke satu tempat. Lalu itu nanti disaring, dikasih bahan obat apa. Nanti di situ baru disaring lagi. Waktu sudah dapat serbuk, dipanaskan dia sekian ribu derajat. Baru dia meleleh, baru terbagi itu antara ini tembaganya, ini emasnya terpisah sendiri. Nah emasnya itu diambil, harus dipanaskan, itu panas, suhu yang sangat panas. Baru bisa dapat emas murni. Bagaimana iman kita ini bisa dibilang iman yang murni? Nggak bisa, kau cuma ke gereja tiap hari Minggu terus dibilang imanmu murni, kagak. Ya, orang Kristen tuh banyak, tapi yang dimurnikan cuma sedikit yang mau. Dan dimurnikan tuh nggak enak saudara. Kita dikeruk dulu, diambil dulu, diangkat dulu, dipanaskan sampai berapa ribu derajat. Itu panas, tapi tidak ada cara lain untuk menunjukkan kemurnian selain melalui api yang panas. Amin saudara. Waktu saya terima Tuhan Yesus, ya banyak orang berpikir ikut Yesus itu enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya, siapa yang bilang tidak enak? Tidak ada lagi satupun yang angkat tangan. Haleluya ini ya. Memang ini Ambon manis begini nih.
Ya, saudara, kalau kau bilang ikut Yesus itu enak, berarti kau belum Yesus itu enggak enak sebenarnya. Kita harus menyalibkan daging kita. Alkitab bilang, Yesus berkata, kalau engkau mau jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Syarat untuk ikut Yesus, sangkal diri. Saya ini bukan lagi Debbie yang dulu. Debbie yang dulu itu sudah mati. Sekarang aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Maka ketika orang bikin jahat sama saya tidak boleh balas jahat. Enak enggak saudara? Orang bikin jahat sama saudara, tapi saudara suruh doakan supaya dia diberkati. Hello? Saudara, berapa yang sudah mendoakan musuhnya di sini? Sudah pernah mendoakan musuhnya? Banyak ya? Pembalasanmu lebih luar biasa. Haleluya. Itu orang berdoa begitu ya. Mendoakan musuh, sudah saya doakan, Tuhan balas dia Tuhan. Karena kalau aku yang balas biasa saja, tapi tunggu kalau Tuhan yang balas. Bahkan banyak status orang Kristen bikin begitu loh di Facebook. Ya, orang-orang Kristen yang belum mengalami Tuhan, saya bisa lihat statusnya. Ya, lihat aja kau. Kalau aku yang balas tidak seberapa, tapi kalau Tuhan yang balas, ya bertobat. Tuhan bilang berkati musuhmu, doakan dia. Saudara, saya mau tanya, kita suruh doakan musuh, berkati musuh itu enak? Enak enggak doakan musuh? Enggak enak. Jadi ikut Yesus sungguh-sungguh enak? Enggak enak toh. Siapa bilang ikut Yesus sungguh-sungguh enak? Enggak enak ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang bilang ikut Yesus itu enak, berarti dia belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus tidak enak. Kita harus menanggalkan kedagingan kita, keakuan kita tidak enak. Ya, karena roh memang penurut, tapi daging ganas. Ya, dulu tukang bersinah, sekarang tidak boleh. Ya, harus belajar tidak selingkuh. Ambon ini ada yang selingkuh enggak? Kok kompak sekali jawabannya? Ya, di Ambon ada orang yang selingkuh? Orang Kristen ada yang selingkuh di Ambon? Banyak? Nah ini. Ya, banyak orang masih selingkuh. Ini kenapa dia pergi tiba-tiba tuh? Jangan kau menghakimi. Saya kan cuma tanya ya. Saudara. Iya. Ikut Yesus itu enggak enak. Kita harus menyangkal daging kita, ya. Selingkuh sekarang banyak, orang selingkuh di gereja juga banyak. Menurut saudara di gereja ada setan enggak? Wih. Sekompak bilang ada. Kok bisa di gereja ada setan? Bukankah ini tempat yang kudus? Ya, masa ada setan? Ya. Satu kali ada yang tanya sama saya, Bu, kok kalau di desa-desa terpencil itu banyak setan ya, orang kalau di gereja itu kerasukan, lagi pujian kerasukan. Kok kalau di kota-kota tuh enggak pernah ada yang kerasukan di gereja? Ya, saya bilang iya, karena setan di kota sama setan di desa beda. Beda, setannya beda. Ya, setan di kota tuh beda. Makanya di kota itu setan udah enggak terlalu kerja keras. Ya. Setan enggak kerja di diskotik, setan tidak kerja lagi, dia cuma kontrol. Di kota ini setan cuma kontrol tuh, lancar coy. Lanjutkan saja. Ya, di gereja juga setan cuma biarin saja dia nyanyi-nyanyi tuh, biar. Pulang mabok juga kok. Ya, wih tapi nyanyi di gereja hebat, biar pulang selingkuh. Biarin, setan bilang gak apa-apa. Suruh semakin banyak orang masuk gereja, gak apa-apa. Yang penting dia tidak melakukan firman. Biar aja dia ke gereja, dia judi kok, pulang gereja judi dia. Ya, pulang gereja so di got. Bapak di got mabok. DP istri bilang, Pak Aceng, anak kalau pulang gereja jangan mampir minum di sana Nanti gak masuk di got lagi. Tidak, kita so hafal semua tuh got.
Betul, DP besok pulang gereja orang datang Mace. Napa Pak Cik so di got sana? Dia datang, Pak Cik, so bilang kemarin kau pulang gereja jangan pergi minum-minum cuma so di got lagi nyana. Pak Cik bilang, siapa yang kasih pindah itu got kemarin? Kemarin tiada got di sini. Kenapa so ada yang kasih pindah ini? Memang keras kepala saudara, mau bertobat. Iya, tapi kalau di gereja nyanyi hebat. Kalau di gereja, nyanyi luar biasa memang Hello, mau sampai kapan kita jadi Kristen yang seperti itu? Sehingga kita nggak berdampak buat kota, kita nggak berdampak buat bangsa. Kekristenan mati karena tidak punya kuasa. Setan bilang kau percaya satu Allah saja. Alkitab bilang kau percaya satu Allah saja itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, apa bedanya kita sama setan? Orang Kristen yang imannya cuma sampai di level percaya, berarti kau satu level sama? Lo bener. Karena firman Tuhan bilang setan juga percaya. Lah kalau kau cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama setan. Nah, apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya kepada Allah, kita juga percaya. Tapi kita menjadi pelaku firman, sementara setan tidak mungkin melakukan firman. Di situ bedanya. Jadi kalau kau mau level imanmu naik, ya, ayo kita jadi pelaku firman Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan mau. Ada masalah jalani. Saya mau dibunuh sama papi saya waktu ketahuan saya jadi Kristen. 95 saya ketahuan, 96 saya diusir dari rumah. Kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus, keluar dari rumah ini. Sebelum papi bikin apa-apa sama kamu, tinggalkan keluarga ini. Jangan kamu anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi kata papi saya, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga saudara, berat. Saya masuk dalam api pengujian yang sangat berat. Saya keluar dari rumah, saya tidak tahu arah mau kemana dari kota Poso saya. Ya, jadi kita ini sama-sama dari kota yang punya latar belakang yang sama. Karena kekristenan tidak ada kuasa. Ya, maka setan bekerja. Ayo ambil alih kota ini, amin. Bagi Kristus berdiri menjadi orang benar yang dikuduskan dan engkau membawa kerajaan Allah bagi kotamu. Saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu. Tidak bawa ijazah, saya mau hidup bagaimana? Saya yang paling merasakan bagaimana hidup tanpa uang 1 sen pun saya rasa. Dan untuk bisa dapat makan, saya tinggal di kos-kosan sepupu saya. Mereka ngekos di situ. Untuk bisa numpang tinggal gratis, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyetrika, saya nyapu, saya masak tiap hari jadi pembantu di situ. Setan bilang goblok, percaya Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, sangkal Yesusmu. Air mata berlinang saudara. Di rumah saya banyak pembantu, ada 6 orang. Tapi ketika saya keluar dari rumah, saya harus jadi pembantu. Sesuatu yang gak pernah saya kerjakan dulu, harus saya kerjakan. Tapi Tuhan mau, itu prosesnya. Itu pemurniannya. Saya dulu sombong, saya dulu angkuh. Saya harus dimurnikan. 1 tahun tiap hari nangis, datang sama Tuhan. Tapi dari pemurnian itu, saya mengalami Tuhan setiap hari. Dari air mata itu saya mengalami Tuhan setiap hari. Seringkali saudara, memang yang pahit itu penting bagi kita. Yang pahit itu seringkali kita butuhkan dalam jiwa kita. Coba buka Yesaya 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17. Jangan selalu benci kepada masalah, jangan benci pada teguran Tuhan. Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Amin. Sesungguhnya penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan bagi kita. Jangan benci dengan teguran Tuhan. Waktu engkau ada masalah, duduk di kaki Tuhan dan tanya, Tuhan, apa maksudmu dari masalah ini? Jangan langsung marah sama Tuhan, berteriak sama Tuhan, berseru dan pasrah, bilang bentuk aku Tuhan.
Semakin hancur karaktermu, semakin berat proses yang harus engkau jalani. Tapi itu adalah bagian dari pembentukan iman, pemurnian iman. Kalau kita kembali pada ayat tadi dikatakan bergembiralah akan hal itu karena ya penderitaan semua itu Tuhan izinkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Amin saudara. Saya berdoa Tuhan supaya jemaat di tempat ini yang sedang dimurnikan diberi kekuatan untuk menjalani setiap pemurnian itu. Tapi yang belum dimurnikan, murnikan mereka Tuhan. Turunkan api Tuhan supaya kita dimurnikan. Bilang saudara, jangan takut, Tuhan murnikan kami Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa mencurahkan berkatnya kalau kau belum murni. Kita harus murni dulu. Kehidupan kekristenan itu saya selalu gambarkan begini. Seperti roket yang ditembakkan menuju ke luar angkasa saudara. Waktu roket itu menuju luar angkasa, dia harus full power. Dia pakai seluruh kekuatannya untuk melawan gaya gravitasi bumi. Menembus atmosfer bumi. Bahkan banyak yang tidak kuat meledak. Tapi kalau dia sudah tembus atmosfer bumi, roket ini keluar, dia sudah gak butuh power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, melakukan semua tugasnya di luar angkasa. Hidup kekristenan itu seperti itu. Waktu kau mau mencapai perkenanan Tuhan, pemurnian, itu tidak enak. Seluruh power engkau harus kekerahkan. Bahkan air mata seringkali Tuhan izinkan kau kehilangan semuanya. Saya merasakan, saya hidup tanpa uang 1 sen pun. Kadang makan, kadang tidak. Saya bilang, Tuhan apa yang sedang kau perbuat dengan hidupku? Saya cuma mau terima engkau loh. Kenapa berat? Saya baru tahu Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu yang besar. Amin saudara. Kalau engkau mau melihat perbuatan besar Tuhan dalam hidupmu, relakan hatimu untuk diproses oleh Tuhan. Karena cuma orang-orang yang mau diproses yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa buat gereja di tempat ini. Menghasilkan jemaat-jemaat yang dimurnikan oleh Tuhan. Tidak usah cari berkat. Cari perkenanan Tuhan. Waktu kau dapat perkenanan Tuhan, tidak usah kau minta Tuhan curahkan berkatmu. Waktu saya diusir, papi saya bilang gini, saya mau lihat. Saya undang para imam musik, kita sudah selesai habis ini. Papi saya bilang begini, saya mau lihat kamu keluar dari rumah tidak bawa ijazah, mau jadi apa hidupmu? Saudara tahu hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau bersaksi sama saudara, saya diberkati itu, saya beliin rumah buat orang tua saya sekarang di Palu. Saya beliin mobil, saya kasih rumah, saya cukupi semua kebutuhan. Saya hari ini bisa menjadi berkat bagi semua keluarga. Saya yang dulu dibuang. Yesus berkata, batu penjuru itu dulu dibuang oleh orang, tetapi sekarang dia menjadi batu penjuru. Kalau hari ini saudara, biar Tuhan yang dimuliakan. Kalau hari ini seorang Debbie Basir itu bisa ada. Saya ini dulu produk yang gagal, yang hampir bunuh diri karena merasa sudah putus asa. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, yang pahit itu menyelamatkan jiwa kita. Yang pahit itu memurnikan jiwa kita. Lihat di ke depan dalam kekekalan Tuhan mempersiapkan sesuatu yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Namun jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama pujian ini saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat akan menyertai. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami. Kau bersamaku Di dalam kutuk. di dalamku. Jadi Bukti kebesaran Tuhan. kebesaran-Mu. Lebih lagi hidup
bagian ini saudara. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan, kau sempurna Engkau sempurna dalam rencanamu di hidup kami Tuhan. rencana Dan karya kami serahkan hidupku untuk dimurnikan oleh Roh Kudus-Mu. Mari angkat tanganmu. hidupku menggenapi firman-Mu. Anda mujizat-Mu menyertai kami. Mujizat sertai tiap langkahku. Bersama Engkau di dalam kami. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan berdaulat melakukan semua rencananya dalam hidupmu hari ini. Dan Dia akan menyelesaikan setiap rencananya dalam hidup kita. Bagian kita hanyalah berserah kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan murnikan kami Tuhan. Murnikan iman kami Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dimurnikan yang dapat menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita yang mau dimurnikan oleh Tuhan. Biar jemaatmu di tempat ini dimurnikan oleh Engkau ya Bapa. Tumbuhkan jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang biasa. Mereka bukan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, tapi mereka menjadi jemaat yang luar biasa bertangan Tuhan. Hamba berdoa, apapun yang belum layak dari hidup kami Tuhan, kalau ada sesuatu yang Tuhan dapati yang tidak berkenan dari hidup kami, apa dosa apapun itu Tuhan, malam ini Tuhan berperkara dalam hidup kami. Bapa, biar Engkau munculkan gereja yang berdampak bagi kota ini Tuhan. Kami berdoa biar jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang berdiri bagi kota ini. Ini waktu-waktu yang singkat. Kami harus menjadi berkat bagi kota kami. Kami harus menjadi terang bagi kota ini. Dengan kekudusan Tuhan, kemurnian Tuhan. Kami sama-sama Tuhan berdoa buat kota Ambon Tuhan. Selain ini Tuhan, kami bersyafaat bagi Ambon Tuhan hari ini. Biar ada jemaat-jemaat yang dimurnikan Tuhan hari-hari ini. Sebelum waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami memohon pengampunan atas kota ini Bapa. Ampuni kota kami, ampuni segala kenajisan, segala percabulan, perjudian, narkoba, segala hal-hal yang mendukakan hati Tuhan di atas kota ini. Biarlah kami boleh berdiri menjadi pendoa syafaat bagi kota kami Tuhan. Karena hidup kami yang diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak ingin jadi orang Kristen yang munafik di hadapan Tuhan. Di gereja kami bernyanyi, tapi keluar dari pintu gereja hidup kami dalam kegelapan. Karena saudara ingat, ada saksi-saksi iman. Ada mata Tuhan yang melihat. Bahkan iblis melihat hidupmu di luar sana. Jangan permalukan Tuhan lewat kehidupan kita yang tidak berkenan. Malam ini Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hidup kami. Bahkan dalam rumah tangga kami, saudara datang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Hamba berdoa untuk setiap suami istri yang hadir.
Kami mulai dari rumah tangga kami terlebih dahulu Tuhan. Kami mau menjadi kesaksian yang hidup bagi Tuhan. Di antara kami suami istri, kami mau hidup bergandeng tangan dalam kasih Kristus. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Supaya anak-anak kami menjadi anak-anak berkat. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Pulihkan rumah tangga yang ada tempat ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Saudara, hari-hari ini mata Tuhan sedang tertuju buat pernikahan-pernikahan. Tuhan sedang ingin memulihkan setiap pernikahan saudara. Jangan hidup dalam kemunafikan, sebab Tuhan ada di tengah pernikahanmu. Dia mau memulihkan engkau dan anak cucumu untuk menjadi berkat. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bawa kota kami dalam pemulihan, terutama kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah sungguh-sungguh gereja-Mu menjadi gereja yang menjadi sumber berkat dan pemulihan bagi kota ini Tuhan. Karena sungguh Tuhan ada di dalamnya. Karena